Shalom, siswa-siswi SMP Penuai yang Ibu kasih dan banggakan. Kita masih dalam pembelajaran online kita, tapi seperti biasa kita akan ibadah dulu pada pagi hari ini. Dan mengharapkan kita tetap semangat ya. Jadi kita akan menyapa Tuhan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita, supaya kita diberikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran online dengan hasil yang maksimal. Kita akan berdoa, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang menghadap-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk semua berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terutama pada pagi hari ini kami masih bisa bangun dengan sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun. Kami yakin dan percaya itu semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu saja. Bapa di surga, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Sebelum kami mulai pembelajaran online, berikanlah hikmat kepada kami semua, baik para siswa hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar firman-Mu dapat berkumandang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, ampuni dosa-dosa kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian Besar Anugerah-Mu. Kita nyanyi sama-sama ya, dari tempat masing-masing ya.
Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang baru, kami sudah memuji Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami akan melakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi maksud Tuhan kami dapat mengerti, kami dapat tahu apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menjadi anak-anak yang dapat diberkati Tuhan, karena kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan, membaca firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi siswa-siswi SMP Penuai atau seluruh anak-anak sekolah menengah pertama ya, yang dikasih oleh Tuhan, kelas 7, 8, dan 9 yang sedang menikmati pembelajaran pendalaman iman Kristiani melalui program YouTube, channel YouTube. Saat ini kita tidak membatasi kuasa Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Ya, ketika firman Tuhan dibaca, maka kita akan mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Tema pada bulan ini adalah penguasaan diri. Kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan ke-6. Kita baca sama-sama ya, anak-anak baca di rumah. Dan saya baca di sini. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ya. Kepada penguasaan diri ketekunan. Puji Tuhan, anak-anak kita harus tekun ya melakukan penguasaan diri. Di sini firman Tuhan dikatakan kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Artinya apa itu? Apa arti kebajikan? Kebajikan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Semua itu ada ketika kita membaca firman Tuhan, diajarkan tentang kebajikan-kebajikan Tuhan Allah kita. Allah kita itu adalah Allah yang sungguh baik, ya. Bahkan Allah ingin kita juga berbuat kebajikan, ya, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jadi kita harus berusaha setiap hari kita melakukan kebaikan, ya. Apapun yang kita lakukan, kita harus punya pengetahuan yang benar. Dari mana pengetahuan yang benar tentang kebaikan? Yaitu dari firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan ini adalah Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk kita berpengetahuan. Pengetahuan tentang kebajikan, dikatakan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ketika kita sudah tahu kebajikan, ketika kita sudah tahu hal-hal yang baik dan hal yang tidak baik kita tinggalkan, maka kita melakukan kebajikan kepada hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Dan ketika kita sudah belajar tentang kebaikan, tentang kebajikan melalui firman Tuhan yang Tuhan ajarkan, yang sebagai sumber yang kita harus datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber kebajikan. Ya. Dunia ini tidak bisa memberikan kebaikan. Ya, dunia ini menawarkan hal-hal yang bagus sih sebenarnya, tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kita perlukan adalah pengetahuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena di dalam firman Tuhan itu ada kebenaran. Ya. Orang baik, tetapi belum tentu orang itu ada kebenaran. Tapi kalau orang itu berbuat benar, maka tentu orang itu ada kebaikan. Tapi firman Tuhan di sini, maksud dari kebajikan yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini kepada kita adalah
kebajikan yang disertai dengan kebenaran, kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tahu tentang semua kebaikan-kebaikan, semua kebenaran, maka kita tahu apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan di firman Tuhan ini dikatakan, dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ketika kita sudah tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah dan mana yang benar, maka kita tentu akan lanjut belajar tentang penguasaan diri. Ya. Apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri itu adalah arti bahasa Indonesianya itu mengendalikan atau menahan diri. Dikatakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penguasaan diri itu menahan diri, tidak melakukan keinginan yang tidak sesuai dengan kebajikan. Tidak melakukan sesuatu, menahan diri, tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebajikan. Kalau kita tidak mengerti tentang kebajikan, kalau kita tidak mengerti tentang kebaikan, maka kita tidak bisa menguasai diri. Karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sungguh luar biasa. Di firman Tuhan ini apa yang tidak dicatat? Apa yang sungguh Allah itu tahu keperluan daripada anak-anak. Ya. Kalian sedih, kalian gembira, kalian ada dalam keadaan baik, ada yang dalam keadaan tidak baik. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu keadaan kita anak-anak. Oleh sebab itu Tuhan berfirman melalui firman Tuhan supaya kita ada pengetahuan tentang kebajikan. Setelah kita ada pengetahuan tentang kebajikan, maka kita juga akan belajar tentang bagaimana menguasai diri. Ya, mengendalikan diri ini supaya diri ini tetap dalam kontrolnya sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita mengendalikan diri ini, mengendalikan mulut, ya contohnya tidak sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan. Ya, kita harus menguasai mulut kita. Kita harus menguasai hati kita. Hati kita baik, hati kita bersih, hati kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka akan timbul pikiran yang baik, akan timbul perasaan yang baik. Tentu perasaan yang sesuai dengan perasaan yang Tuhan inginkan. Pikirannya sama dengan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan kehidupan kita itu adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Dan caranya kita bisa menikmati itu ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan penguasaan diri, Tuhan bilang, kamu harus ada penguasaan diri. Kamu sudah tahu kan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan firman Tuhan ajarkan pada pagi hari ini bahwa kita harus menguasai seluruh tubuh kita. Coba kita baca 2 Timotius pasal yang keempat ayat 5a. Tulis ya, di chat ya. 2 Timotius 4 ayat 5a. Sekarang ditulis. 2 Timotius 4 ayat 5a. Sudah ditulis di chatnya? 2 Timotius 4 ayat 5a dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi segala aspek kehidupan anak-anak, ya, kita harus bisa menguasai diri kita. Ya, menguasai mulut kita, menguasai tangan kita, menguasai mata kita melihat hal-hal yang baik, bukan melihat gambar-gambar pornografi, bukan melihat hal-hal yang tidak berkenan, yang mengganggu otak pikiran kita. Jadi ya, kalau kalian sudah terpengaruh dengan pornografi, itu membersihkannya itu butuh waktu. Ya.
butuh waktu lama sekali yang membuat mungkin kalian kadang-kadang suka melamun, tidak konsentrasi. Itu kira-kira hal yang bisa membangun keadaan kita nggak? Hal yang baik nggak? Kita harus tahu ya. Itu akan mengganggu waktu-waktu kita. Lebih baik kita melakukan hal-hal waktu-waktu yang kita pakai ini, kita lakukan untuk hal-hal yang baik. Tidak habis percuma untuk melamun ya. Karena itu tadi sudah melihat hal-hal yang belum waktunya dilihat, sudah dilihat, jadinya mengganggu pikirannya, jadi mau melakukan sesuatu itu malas. Belajar, jadi waktu-waktu yang dipakai itu terbuang begitu saja. Tetapi firman Tuhan mengajarkan hal yang baik supaya kita memakai waktu-waktu yang ada. Misalnya apa hobi kalian? Melukis, ya kalian melukis ya. Apa hobi kalian? Misalnya bermain musik, ya kalian main musik, belajar, tekun belajar, cari tahu apa yang menjadi kesukaan kalian, apa yang menjadi kesenangan kalian, kesenangan yang membawa pada sesuatu kebaikan ya. Jadi anak-anak, kita harus ada penguasaan diri ya. Dalam segala sesuatu kita harus ada penguasaan diri ya. Tentu penguasaan diri di sini adalah penguasaan yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan ya. Kita harus menahan mulut kita, jangan suka membicarakan teman kita, membicarakan yang tidak baik ya, membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang lain, mencela orang lain. Ih, jelek amat lu. Itu sangat mengganggu pikiran mereka nantinya ya. Mencela ya, mencibir ya. Ih, kamu ya, kok rambutmu begitu, kok kamu jelek begitu, tidak boleh ya. Kuasai hati, kuasai pikiran, kuasai perasaan, seluruh tubuh kita ini harus dikuasai ya. Melakukan hal-hal yang penuh kasih ya, memperhatikan orang lain. Belum tentu apa yang ada di pikiran kamu itu adalah yang dilakukan oleh teman kamu. Misalnya kalian berpikir, ih dia kok sombong, padahal dia tidak sombong. Ih dia kok begitu, padahal dia tidak begitu. Jadi kita harus menguasai pikiran kita supaya pikiran kita ini dapat berpikir yang sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan ya. Jadi anak-anak, dikatakan firman Tuhan tadi 2 Timotius 4 ayat 5a, tapi kuasailah dirimu dalam segala hal ya. Itu kita semua orang tuh tidak ada penguasaan diri, pasti pernah mengalami yang tidak ada penguasaan diri. Semua orang di muka bumi itu pasti seperti itu. Tetapi siapa yang bisa menolong kita untuk kita dapat menguasai diri kita? Yaitu Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita dapat melakukan penguasaan diri kita. Oleh sebab itu anak-anak, kita tetap memiliki buah roh ya, kasih yang terutama dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kasih, maka kita dapat menguasai kehidupan kita, menguasai pikiran kita ya. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang penguasaan diri supaya hidup kita sesuai apa menjadi perilaku kita, juga itu sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan ya, supaya mulut kita ini juga kita jaga ya, jangan sampai kita tidak ada penguasaan diri, kita mengatakan hal yang tidak baik pada anggota keluarga kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita. Kita harus bisa melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pagi hari ini mengenai penguasaan diri. Mari kita tetap semangat untuk melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang dapat melakukan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang penuh dengan kebaikan, melakukan hal yang baik untuk
teman kami yang lain, untuk adik kami, kakak kami, keluarga kami, seluruh saudara-saudara kami, kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melakukan dan berusaha melakukan firman Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Kami mampu untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami akan belajar, berkati pembelajaran kami sepanjang hari ini, berkati seluruh, oh Tuhan, keluarga kami, guru-guru kami, bangsa negara kami. Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati.